Dalam Tuhan, selamat malam dan shalom. Ya, puji Tuhan kalau hari ini kita diberikan cuaca yang cerah sehingga kita bisa bersekutu bersama-sama pada petang hari ini. Perenungan firman Tuhan pada petang hari ini saya ambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Filipi pasal pertama, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 26 yang saya berikan judul menjaga semangat hidup dalam Tuhan. Menjaga semangat hidup di dalam Tuhan. Sebagai pendahuluan dari perenungan firman, mahkan semangat kita. Baik itu faktor eksternal di luar kita, ataupun lebih dari itu yang kalau saya secara pribadi, yang sering kali melemahkan semangat adalah kalau faktor internal. Itu yang lebih susah. Ada banyak hal yang bisa menghambat kita, sebab itu semangat hidup kita, semangat studi saudara yang masih studi, semangat pekerjaan, bekerja, semangat pelayanan harus kita jaga. Termasuk secara khusus adalah kalau kita melandaskan atau memikirkan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah bersama dan untuk Tuhan. Kita harus menjaganya. Nah, Rasul Paulus melalui surat kepada jemaat di kota Filipi memberikan penjelasan atau memberikan bukti bahwa Rasul Paulus yang pada waktu itu sebenarnya ada di dalam penjara. Dia sebagai seorang narapidana di penjara Roma Itali sekarang masih. Ya. Mereka atau dia tetap bersemangat dan bahkan tidak pernah kehilangan semangat sedikit pun kalau saudara membaca kitab Filipi. Padahal dia ada di dalam penjara. Bahkan dia sebagai seorang narapidana lah yang bahkan memberikan semangat kepada jemaat di kota Filipi. Filipi itu sekarang ada di di Eropa Timur, saya lupa negara mana. Kalau di peta itu Asia kecil zaman Alkitab itu Turki, Efesus, Galatia dan sebagainya itu. Filipi itu nyebrang laut ke atasnya. Di atasnya Turki, di utaranya Turki sekarang. Nah, dari pernyataan atau kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi melalui kitab Filipi, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjaga semangat hidup kita di dalam Tuhan. Oke, yang pertama dari pasal pertama ayat pertama juga, mari kita baca ayat ini dan kita aminkan sama-sama. 1, 2, 3. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Amin. Ayat ini hanya sebuah pendahuluan atau pengantar dari keseluruhan kitab Filipi. Dari ayat ini sebenarnya Paulus hanya menjelaskan, Tuhan melalui Rasul Paulus hanya menjelaskan bahwa kitab Filipi itu diwahyukan oleh Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus dan Timotius yang turut melayani waktu itu di penjara Roma dan dikirimkan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Filipi. Hanya penjelasan itu sebenarnya. Tetapi saya senang dengan penjelasan Rasul Paulus yang akhirnya menjadi perhatian saya. Dari ayat pendahuluan ini saudara bisa lihat di sana, Paulus berkata, dari Paulus dan Timotius diberikan penjelasan, hamba-hamba Kristus Yesus. Ya. Sebenarnya Rasul Paulus berkata dari Paulus dan Timotius, itu sudah jelas. Tetapi Rasul Paulus memberikan penjelasan, Paulus dan Timotius itu adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Lalu kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Sebenarnya kalau Rasul Paulus mau berkata kepada semua orang Kristen atau semua orang percaya di kota Filipi, jelas. Tetapi Rasul Paulus lebih senang menggunakan istilah kepada semua orang kudus di Filipi. Ini menjadi perhatian saya. Jadi dari situ saya menggarisbawahi. Untuk kita dapat menjaga semangat hidup kita, semangat pelayanan kita, semangat studi saudara, semangat kerja saudara. Sebagai orang-orang percaya adalah, ingatlah selalu akan identitas kita di dalam Tuhan. Ya.
Ingatlah, percayai dan hidupi selalu identitasmu di dalam Tuhan. Bagi Rasul Paulus memang dia bukan hanya orang kudus, orang yang dikuduskan, tetapi dia adalah hamba Kristus. Dan itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dan selalu dihidupi, diingat oleh Rasul Paulus. Sehingga sekalipun ia ada di dalam penjara, dia tidak pernah menjadi putus asa. Dia tetap bersemangat. Latar belakang teks firman Tuhan seperti saya katakan sebagian, Rasul Paulus pada waktu itu ada dalam penjara Roma. Kalau saudara membaca pasal 1 ayat 12 dan ayat 17, Rasul Paulus jelas, aku yang dipenjarakan karena Kristus, karena memberitakan Injil. Pada waktu itu jemaat Filipi kemungkinan besar sedang mengkhawatirkan keadaan hambanya. Mengkhawatirkan keadaan hamba Tuhan yang melayani, yang membuka pelayanan dan melayani jemaat di Filipi itu karena ditangkap, karena dipenjarakan di Filipi sebagai tahanan karena memberitakan Injil. Tapi nampaknya kalau saudara membaca keseluruhan kitab Filipi, tidak ada tanda sedikit pun bahwa Rasul Paulus menjadi kecil hati, Rasul Paulus menjadi patah semangat, bahkan tidak ada. Bahkan kalau saudara membaca kitab Filipi secara keseluruhan, kata yang terulang dan banyak terulang adalah kata sukacita. Dan itulah tema utama dari kitab Filipi. Paulus bersukacita, Paulus tetap bersemangat, Paulus tidak berputus asa sekalipun ada di dalam penjara. Dan menurut saya, karena Paulus selalu mengingat, mempercayai dan menghidupi identitasnya yang sesungguhnya dalam Yesus, yakni sebagai hamba Kristus. Paulus menyatakan identitasnya, tadi saya katakan sebenarnya Paulus kalau berkata surat ini atau kitab ini ditulis, diwahyukan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus dan Timotius, sudah cukup, sudah jelas. Dan diberikan kepada orang Kristen yang ada di Filipi, itu sudah jelas. Tetapi nampaknya Rasul Paulus lebih suka untuk memperjelas siapakah Paulus dan Timotius yang adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Dan orang-orang Kristen yang ada di kota Filipi, demikian juga orang-orang Kristen di berbagai tempat di seluruh dunia ini, menurut catatan Alkitab adalah orang-orang kudus, bukan orang kudus. Ya, kalau yang di sini orang kudus mungkin yang saya tahu hanya Pak Nur aja, mungkin teman saudara juga yang dari Kudus Jawa Tengah, bukan itu. Tapi orang-orang kudus, artinya orang-orang yang dikuduskan. Dalam makna kata yang digunakan menggunakan orang kudus, kata kudus dalam perjanjian lama artinya adalah orang yang dipilih, dikhususkan. Seperti Tuhan menguduskan Bani Lewi, suku Lewi untuk menjadi para pelayan di Bait Allah. Itu kata yang terkandung di dalam kata orang-orang kudus. Artinya orang yang sebenarnya tidak hanya dibersihkan atau diampuni dosanya, tetapi juga adalah orang yang memang dikhususkan oleh Tuhan untuk maksud tujuan Tuhan. Itu maksudnya. Saudara, bagi Paulus ia selalu mengingat akan panggilannya, akan identitasnya sebagai hamba-hamba Kristus. Dia selalu sadar akan identitasnya sebagai hamba Kristus. Dan dia selalu mengerti, memahami bahwa orang-orang yang dilayani dimanapun berada, termasuk yang ada di kota Filipi adalah orang-orang kudus. Yakni orang-orang yang dikuduskan oleh Allah, yang sudah diampuni dosanya, tetapi juga yang sudah dipilih, dikhususkan oleh Tuhan untuk maksud tertentu. Tentunya untuk maksud kemuliaan Tuhan. Apa pentingnya mengingat akan identitas kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus? Bagi orang-orang yang melayani Tuhan atau yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, dengan mengingat statusnya, identitasnya sebagai hamba-hamba Kristus, itu akan menolong betapa berharganya identitas atau betapa berharganya panggilan itu.
bagi pribadi lepas pribadi. Itu khusus untuk para hamba Tuhan. Bagi jemaat Tuhan secara umum, bagi orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang diampuni dosanya, dibersihkan oleh Tuhan, dan yang dikhususkan untuk maksud kemuliaan Tuhan itu. Dengan mengingat itu, seharusnya juga akan menolong betapa berharganya panggilan Tuhan bagi saudara masing-masing. Saya tidak tahu perasaan, pikiran, atau hati Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara bangga menjadi orang Kristen? Artinya apakah saudara bangga menjadi orang yang percaya kepada Yesus? Atau mungkin ada saudara yang ya biasa-biasa saja, sebab karena saya dari kecil, dari lahir saya sudah ke gereja dan seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga menjadi orang Kristen ya biasa saja seperti menjadi orang yang lain. Saya tidak tahu hati saudara. Saya juga tidak tahu pikiran atau perasaan saudara. Tetapi yang jelas saya mau katakan, bagaimanapun caranya saudara menjadi orang Kristen, caranya menjadi Kristen artinya mungkin sebagian besar saudara adalah karena dilahirkan dari orang tua Kristen sehingga lahir Kristen secara agama. Atau mungkin di antara saudara ada yang percaya Yesus karena mungkin pernikahan, Bapak Ibu mungkin. Atau mungkin ada yang memberitakan Injil, dan apapun caranya saudara menjadi orang Kristen itu, menurut Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa Allah telah memilih Anda sejak Allah telah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan. Itu buktinya bahwa ada orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tetapi juga banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya itu adalah panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Apakah orang yang orang tuanya Kristen pasti Kristen? Apakah seseorang yang orang tuanya Kristen, kedua orang tuanya Kristen pasti Kristen? Apakah otomatis? Tidak. Apakah orang yang orang tuanya tidak Kristen pasti tidak Kristen? Tidak juga. Banyak orang yang dipanggil Tuhan dari keluarga semacam itu. Itu bukti bahwa Tuhan memilih, memanggil setiap saya dan saudara menjadi orang percaya itu karena panggilan atau karena pilihan Tuhan. Amin. Semoga saudara menjadi orang percaya itu bangga. Menjadi orang percaya itu bersuka cita. Karena ini pilihan Tuhan. Itu panggilan Tuhan. Menjadi orang-orang kudus dalam hidupmu. Penerapan bagi saya dan saudara. 1. Ingatlah bahwa panggilan Tuhan. Baik itu panggilan menjadi orang percaya atau orang kudus secara umum kita bersama-sama. Terlebih panggilan untuk menjadi hamba Tuhan adalah panggilan yang sangat berharga. Sering saya berkata, panggilan Tuhan itu serius. Baik itu panggilan menjadi orang percaya, orang-orang kudus, ataupun panggilan menjadi hamba Tuhan itu serius. Tidak main-main. Sebab itu juga jangan pernah main-main dan jangan pernah tidak serius menanggapi panggilan Tuhan untuk kita. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen percaya Yesus, jadilah orang Kristen yang serius. Jangan main-mainkan Tuhan. Jangan pernah main-mainkan panggilan Tuhan. Yang kedua, ingatlah bahwa Allah memanggil kita memang untuk melayani. Bagi kita yang dipanggil untuk melayani. Tapi jangan pernah lupa, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu dikuduskan. Artinya, tidak hanya dikuduskan artinya disucikan, dibersihkan dari dosa. Tetapi tadi, dikhususkan, dipilih untuk maksud tertentu. Yakni maksud kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya menjadi orang Kristen itu tidak hanya sesudah diselamatkan, haleluya, puji Tuhan 12 kali stop. Tidak. Tetapi jelas dalam firman Tuhan, supaya setiap orang dapat melayani, membangun gereja, dalam arti persekutuan, melayani Tuhan. Itu maksud Tuhan. Ingatlah selalu identitas saudara.
status saudara di dalam Tuhan. Itu akan menjadikan kita terus bersemangat dalam Tuhan. Yang kedua, ayat 3 sampai dengan 11 kita akan baca bersama-sama dan kita aminkan sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian, akan tetap kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Ada satu kata yang minimal terulang 2 atau 3 kali, yaitu kata apa? Mengucap syukur. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu di dalam doaku. Lalu sejajar dengan itu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dan ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku, dan seterusnya. Kunci yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga semangat hidup saya dan saudara di dalam Tuhan adalah belajarlah untuk selalu mengucap syukur. Belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat ini, seperti Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul adalah doa Paulus. Ya, penjelasan tentang doa Paulus. Tetapi di dalam doa itu kata yang pertama adalah aku mengucap syukur kepada Allahku. Setiap kali aku berdoa mengingat kamu. Doa merupakan wujud persekutuan dengan Tuhan. Sehingga jelas orang yang banyak berdoa dalam arti berkomunikasi dengan Tuhan, itu hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan jauh lebih dekat. Sama seperti kepada siapa Anda sering berkomunikasi, apalagi lewat WA, lewat apapun, kepada dialah Anda sedang dekat. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Doa Paulus untuk jemaat di Filipi, ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan setiap mengingat jemaat di kota Filipi. Kenapa? 1. Karena persekutuanmu dengan berita Injil sejak dari awal. Karena persekutuanmu dengan berita Injil itu oke. Apa maksudnya persekutuan dengan berita Injil itu oke itu? Yang pertama, kemungkinan yang dimaksudkan adalah jemaat di kota Filipi menunjukkan hidup yang mencerminkan, mengidentifikasikan dan menunjukkan Injil di dalam hidupnya. Sebenarnya berita Injil adalah Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa orang yang percaya. Itu inti dari Injil. Itu juga nanti yang didoakan oleh Rasul Paulus di bagian akhir. Tapi mungkin juga yang dimaksudkan Rasul Paulus persekutuanmu dengan berita Injil adalah Paulus bersyukur karena jemaat di Filipi dekat dengan yang namanya pemberitaan Injil. Kemungkinan jemaat di kota Filipi
memberitakan Injil kepada orang lain yang belum percaya. Kota Filipi atau jemaat di kota Filipi itu kebanyakan orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Jemaat di sana dimulai oleh kelihatannya persekutuan di rumahnya kepala penjara, kalau saudara pernah membaca kitab Kisah Para Rasul. Ya, ketika Rasul Paulus dipenjarakan, diborgol, bahkan dijaga berlapis, Paulus di malam hari menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, mujizat terjadi. Kepala penjara akan bunuh diri karena dikira Rasul Paulus kabur, dia akan dibunuh oleh pemerintah. Tapi Paulus, aku masih di sini. Dan dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Percayalah kepada Yesus, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Jemaat di Filipi adalah orang-orang yang sebelumnya bukan orang yang kenal Tuhan. Dan dari situlah jemaat di Filipi memiliki kedekatan persekutuan yang dekat dengan berita Injil. Lalu di dalam doa Paulus adalah doa yang menyatakan imannya. Ayat 6, dia berkata begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Paulus berkeyakinan, Paulus beriman, optimis dan yakin bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di Filipi, Dia yang akan melanjutkan sampai kepada hari Kristus. Ini yang namanya iman, ini yang namanya keyakinan. Ini yang namanya optimisme sebagai wujud dari iman. Dalam berdoa saya dan saudara perlu yang namanya iman, yang namanya keyakinan, yang namanya optimisme. Bukan hanya optimisme secara manusia seperti orang humanis. Berkata berpikirlah bisa maka kamu bisa. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi kita berpikir bisa karena Tuhan membisakan, memampukan kita maksudnya. Ya. Dan pasal ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku katanya. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian sehingga kamu dapat memilih mana yang benar. Isi doa Paulus unik. Kenapa Paulus tidak mendoakan? Saya berdoa supaya kalian sehat-sehat saja. Saya berdoa supaya kalian menjadi kaya. Kenapa Paulus tidak mendoakan, saya berdoa supaya kalian menjadi pejabat-pejabat semua. Supaya kalian menjadi orang-orang hebat. Kenapa doanya tidak seperti itu? Tapi dia berdoa, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Karena bagi Paulus, jemaat Tuhan yang kasihnya melimpah, yang pengenalannya kepada Tuhan lebih baik dan lebih baik, itu jauh lebih berharga daripada hanya sekedar kesehatan, hanya sekedar pekerjaan yang hebat, kedudukan yang hebat, materi yang banyak. Dan itu benar. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Makanan, minuman, pakaian, dan yang diwakili oleh makanan, minuman, pakaian. Kehebatan, kedudukan dan sebagainya itu. Sehingga Paulus berdoa supaya kasihmu semakin melimpah dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Bersyukur, ya, sangat penting. Penerapan pada bagian ini, mari kita terus bersyukur untuk hidupmu. Untuk pelayanan kita, untuk apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau saudara sekarang mungkin baru dipercaya oleh Tuhan dengan naik sepeda, ya bersyukurlah dengan naik sepeda. Atau Anda mungkin bahkan tidak dipercaya oleh Tuhan dengan naik sepeda, harus naik kaki, jalan kaki. Ya mari kita syukuri untuk itu.
Dan jangan pernah lupa untuk hidup yang Tuhan berikan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan pernah lupa untuk selalu disyukuri. Kalau kita yang kurang bisa mensyukuri kesehatan, kesempatan hidup, kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, seringkali saya berkata, mari kita kadang-kadang piknik ke Bethesda sana, atau ke Pantirini, terutama yang di ruang yang kalau orang ada di sana dikasih selang di sini, di mana-mana itu. Bernafas pun harus membayar mahal, betul kan? Kalau kita tidak bisa bersyukur untuk kesehatan kita. Saudara yang bisa kuliah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saudara tidak bisa kuliah di UGM, saudara tidak bisa kuliah di negeri, karena saudara orang swasta, saudara kuliah di luar negeri. Ya. Kalau Tuhan sedang mempercayakan itu, syukuri. Ya. Karena apa? Di zaman sekarang ini masih ada orang yang tidak bisa kuliah, betul? Syukuri itu. Dan gunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu sebaik mungkin. Ini bukan pembelaan saya karena saya nggak pernah kuliah di negeri. Saya sekolah itu dari SD, SMP, SMA di negeri. Sesudah kuliah di luar negeri, di swasta terus. Ya. Tapi saya bisa hidup, ya kan? Saya bisa melayani, saya bekerja. Ya. Syukuri apa yang Tuhan percayakan sekarang ini. Dan dalam hidupmu, yakinlah akan karya Allah dalam hidupmu. Dalam hal ini Paulus berkata, Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Dia juga yang akan menyertai dan mengakhiri sampai kepada hari Kristus. Mari kita belajar optimis, yakin kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baik sekarang, saya yakin Tuhan akan mengerjakan dan terus menyertai kita. Amin. Belajarlah untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Mintalah juga dalam doamu, minta yang tepat. Jangan hanya berdoa saya supaya sehat, supaya mama papa sehat-sehat, supaya studiku lancar-lancar, supaya sponsorku lancar-lancar, supaya kukunya itu tadi. Ya. Tapi juga bersekali-kali berdoalah, Tuhan, tolong supaya kasih saya semakin melimpah. Tuhan, tolonglah supaya persekutuan saya dengan Tuhan semakin baik, pengenalan saya dengan Tuhan baik. Pak, kok rohani banget? Bukan soal rohani. Kalau saudara mencari Tuhan dan kerajaannya, janji firman Tuhan, yang lain akan diberikan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Ingat identitas kita. Yang kedua, belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ayat 12-16, tetapi saya tidak akan membacanya bersama-sama, tetapi poin-poinnya. Yang ketiga adalah berpikirlah selalu akan kemajuan. Supaya saya dan saudara tetap bersemangat, itu pikirkan untuk maju, untuk berkembang, untuk maju. Waktu itu Paulus ada di dalam penjara. Tetapi Paulus tidak menyesal. Dia berkata, aku tidak menyesal sedikit pun, sekalipun aku di dalam penjara, asalkan berita Injil disampaikan. Bahkan Paulus berkata, aku tetap bersukacita sekalipun ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik. Maksudnya begini, mungkin ini ya. Mungkin pada waktu itu ada orang-orang yang sengaja memberitakan Injil, katanya ada Yesus Kristus yang disalibkan, digantung di kayu salib itu untuk mengampuni dosanya. Itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan akhirnya menjadi orang percaya. Karena orang-orang itulah maka dikira dapat memberatkan hukuman Rasul Paulus. Tetapi Paulus berkata, yang penting Injil diberitakan. Bahkan dia berkata, justru karena pemenjaraanku inilah sekarang seluruh istana kekaisaran Romawi sudah mendengarkan berita Injil. Itu yang dipikirkan oleh Rasul Paulus, kemajuan berita Injil, perkembangan berita Injil. Bahkan ayat 14-16 Rasul Paulus berkata, justru karena pemenjaraanku ini ada banyak orang yang semakin berani untuk memberitakan
Injil. Itu keistimewaan, itu keajaiban berita Injil. Sekalipun Injil, berita Injil tentang Kristus itu ingin dibelokkan, ingin dihapuskan, ingin dihancurkan, gereja boleh dibakar, orang memberitakan Injil ada yang dibunuh mati. Tapi buktinya sampai sekarang, Injil tetap hidup. Ini adalah keajaiban Injil. Ini adalah kuasa Injil yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Bahkan kerinduan Paulus, menurut ayat 20 sampai 24. Dia berkata ayat 20, aku tidak beroleh malu dalam pemenjaraan ini, karena Yesus dimuliakan. Paulus tidak menjadi malu karena dipenjarakan karena Injil itu, karena dengan demikian Allah semakin dimuliakan. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bukan pernyataan dari Paulus yang sedang putus asa, di penjara lalu putus asa lebih baik mati, bukan. Tapi itu adalah pernyataan seseorang yang sepanjang hidupnya sudah mempersembahkan hidupnya untuk berita Injil. Dan kalaupun harus mati di penjara, Paulus berkata itu adalah keuntungan. Tapi dalam ayat berikutnya Paulus berkata, kalau aku harus hidup memberikan buah, berbuah. Bahkan Paulus sekalipun harapan ini tidak terjadi, ayat yang ke-24. Aku kerindu untuk kembali bersama dengan engkau, untuk melayani bersama dan untuk berhidup bersama, untuk mengembangkan Injil di kota Filipi. Sekalipun yang harapan yang satu ini tidak terjadi. Karena memang akhirnya Paulus mati di Roma. Tapi pikiran Paulus adalah bagaimana terus berkembang, bagaimana terus maju. Ya. Apa perlunya saya dan saudara harus berpikir maju? Ya. Pikiran kita untuk maju, keinginan kita untuk maju itu akan mendorong atau membangkitkan dan terus menjaga semangat kita. Kalau saya dan saudara hidup dan tanpa visi untuk maju, berhasil, berkembang, itu kayak ayam aja. Atau sama kayak kebo. Hanya makan, tidur, mati. Saya dan saudara hidup pasti ada tujuan Allah. Karena itu berpikirlah bagaimana kita terus maju. Dengan berpikir maju itu menjadikan kita semuanya tidak mudah menyerah. Dengan berpikir maju, berpikir menang, itu menjadikan kita untuk tidak mudah menyerah. Dan orang yang memikirkan kemajuan atau berpikir maju berkemungkinan besar untuk maju. Maksud saya, orang yang berpikir maju aja kadang-kadang mandek, ya kan? Orang yang berpikir maju berkembang saja kadang-kadang gagal, apalagi kalau orang tidak pernah berpikir maju, berkembang. Sehingga saya hanya berkata, orang yang berpikir tentang kemajuan dan keberhasilan, merekalah yang berkemungkinan besar akan berhasil dan berkembang. Daripada orang yang tidak pernah berpikir kemajuan. Penerapan bagi kita, jika kita lesu dalam semangat, atau termasuk dalam hidup, dalam studi saudara, kemungkinan kalau seumpama itu, pikirkanlah kemajuan hidupmu. Ya, pikirkanlah perkembanganmu. Yang kedua, jika lemah semangat, ingat, kita hidup di dunia ini diberikan oleh Tuhan, pasti ada tujuan yang harus kita capai, tujuan Tuhan yang harus kita capai. Dan mari kita berpikir
saya hidup, saya harus berbuah. Saya hidup harus menghasilkan. Dan kalau saudara pikirkan, kalau saya pikir baik-baik, pohon apa yang ketika berbuah, buahnya untuk dirinya sendiri? Ada enggak? Pernah saudara lihat pohon mangga berbuah lalu dimakan sendiri? Atau pohon pepaya dia berbuah lalu dimakan sendiri? Pernah? Itu gila menurut saya kalau ada. Dan tidak pernah ada. Buah itu berbuah pasti untuk pihak lain, betul? Demikian juga kalau kita mau berbuah, jangan hanya berpikir buahnya untuk diri kita sendiri, tetapi pikirkan juga untuk pihak lain, terutama untuk kemuliaan Tuhan dan juga bermanfaat untuk orang lain. Sebagai penutup dari bagian ini, mari kita tetap menjaga semangat hidup kita, semangat pelayanan kita, semangat studi saudara bersama-sama dengan Tuhan. Satu, ingatlah selalu akan identitas kita di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang kudus kepunyaan Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Yang kedua, belajarlah mengucap syukur dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan sekarang. Dan yang ketiga, pikirkanlah kemajuan hidupmu, pikirkanlah perkembangan hidupmu, kemajuan pelayananmu untuk Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan ini mengingatkan dan memberkatimu, bersyukurlah kepada Tuhan dan mintalah kepada Tuhan untuk saudara terus hidup dengan terus mengingat akan identitasmu, dengan terus mengingat dan belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan berdoalah, Tuhan tolonglah aku untuk terus maju, untuk terus berkembang. Karena kalau aku hidup, harus memuliakan Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Saya mengundang kita semuanya berdiri bersama-sama. Dan di akhir dari bakti kita, mari kita berkata kepada Tuhan, kalaupun aku hidup Tuhan bukan hanya untuk diriku, tetapi hidup bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena di puncak dari ibadah kami diingatkan kembali oleh Tuhan, siapakah kami ini? Kami terus diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan,
orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, dan orang-orang yang berharga di matamu. Terima kasih Bapak, kondisi apapun kami terus ingat siapakah kami. Kami orang yang sudah dipilih, ditebus, menjadi biji mata Allah yang berharga di matamu. Dan itu yang membuat kami seharusnya hidup ini diwarnai dengan syukur, dengan pujian, dengan sukacita, dengan terima kasih oleh karena Tuhan betul-betul sudah memproses hidup kami. Dan biarlah kehidupan kami bukan hanya paham akan identitas, diwarnai dengan syukur, tapi terus kami bergerak, maju dan terus maju. Karena hanya itulah yang Tuhan inginkan, supaya kami bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh semakin dewasa di dalam mengabdi kepada Tuhan, bertumbuh dewasa semakin berguna bagi hormat kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak, biarkan kami pulang dengan pikiran-pikiran itu dan kami melakukan dengan kehidupan kami masing-masing di tempat kami bertugas sebagaimana anak-anak-Mu. Pulanglah, hiduplah di dalam keseharian-Mu. Bawalah kebenaran firman Tuhan itu dan terimalah berkat yang daripadanya. Berkat surgawi dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas saudara sekalian. Yang akan menyelimuti kehidupan-Mu sehingga kehidupan-Mu diwarnai dengan berkat yang dari surga. Dan biarlah kamu memberkati banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku takkan hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sampai ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sampai ku hidup. Engkau alasan sampai ku hidup. Engkau alasan sampai. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali, mengambil saat teduh sejenak.